pemerintah kita harus punya ketahanan pangan sendiri. Orang ini petani-petani juga masih banyak, sawah juga masih berhamburan di mana-mana. BBM mahal, listrik mahal, pulsa mahal, semua dikenain pajak. Untuk mengkritisi itu harus berdasarkan pajak. Justru orang yang bayar pajak itu biasanya diam. Pemerintah menyarankan kepada masyarakat untuk makan singkong dan sorghum. Jadi karena harga beras naik, masyarakat suruh beralih untuk tidak makan beras. Gimana menurutmu? Itu kan himbauan, Bung. Kalau himbauan ya sah saja. Sebetulnya kalau untuk pemerintah menghimbau karena melihat beras itu mahal, pemerintah menghimbau untuk beralih makanan dari nasi, dari beras ke singkong. Kalau menurutku nggak ada masalah sih. Cuman yang harus dipikirkan adalah kita nih padi banyak, sawah-sawah di Indonesia ini terbentang luas. Apalagi kalau kita jalan di perdesaan, sawah berhektar-hektar itu masih ada. Ya. Tapi kok bisa beras langka? Nah itu yang jadi PR. Nah, betul. Negara kita kan negara agraris ya, yang notabene harusnya sebagian besar masyarakat kita ini artinya petani, ya enggak? Nah, mengenai himbauan tadi, kata Bung tadi masyarakat dihimbau. Kalau bagiku sih nggak masalah, masyarakat mau disuruh makan, bukan disuruh ya, mau dihimbau makan singkong atau makan sorghum atau bahkan nggak makan apa-apa tuh. Rakyat tuh sudah terbiasa dengan itu, sudah terbiasa. Cuman permasalahan gini, himbauan itu gimana kalau dimulai dari pemerintah dulu. Pemerintah yang makan singkong, pemerintah yang makan sorghum, makan jagung dan lain-lain. Karena kan gini loh, ini kan masalah tata kelola suatu negara dan pertanggungjawaban pemerintah yang digaji dan difasilitasi oleh rakyat. Betul. Jangan hanya mau menikmati gaji dan fasilitas, yang susah-susah dikasih rakyat, yang enak-enak mereka yang menikmati. Masyarakat pasti akan terima untuk makan singkong, dan ya asal dimulai dulu aja dari pemerintahnya dulu. Para pejabat, seluruh pejabat pemerintah, baik dari level paling bawah hingga pusat, mereka dulu makan singkong. Mau nggak? Kalau nggak mau, jangan kasih himbauan. Kalau saya lebih cenderung melihat dari sisi mengkritisi ya. Kan kita sudah ada undang-undang pangan. Undang-undang pangan itu memang tertera tidak ada undang-undang pangan itu suruh makan nasi, enggak. Ya. Yang jelas undang-undang pangan itu mengelola tentang bagaimana mekanisme hilir mudiknya pangan yang berada di Indonesia. Kan gitu. Artinya undang-undang itu maksudnya meregulasi atau apa? Undang-undang itu sudah ada. Oke. Undang-undang terkait pangan itu sudah ada. Nah, yang perlu kita kritisi adalah kok bisa beras itu mahal harganya sehingga pemerintah menghimbau kita makan ubi. Nah, itu kenapa beras bisa jadi langka, kemahalan itu kenapa? Nah, itu yang harus dicari solusinya. Kalau tidak ada ketemu solusinya, sudah mentok, kita pemerintah paling enggak jujur kan, kita sudah hopeless nih terkait untuk mencari solusi-solusi yang terbaik. Kenapa bisa di titik ini terjadinya beras itu kenaikan harga yang cukup meningkat. Jadi kami sebagai pemerintah menganjurkan kalian untuk makan singkong aja kayak gitu. Ya, berarti ini ketidakbecusan pemerintah yang kita gaji, berarti kan. Sekarang sebenarnya menurutku ya, ini hal yang sangat mudah sebenarnya diatasi kalau pemerintah itu tidak terlalu sombong, tidak angkuh dan tidak anti terhadap kritik. Kelangkaan beras ini atau mahalnya beras hari ini sudah banyak para tokoh, para pakar, para ekonom yang mengingatkan. Dan saya sudah baca dari bertahun-tahun yang lalu, awas 2023 akan terjadi kelangkaan pangan. Jadi
sudah diingatkan banyak tokoh, dan statement presiden akhir-akhir ini juga menyatakan bahwa katanya sebab harga beras mahal hari ini karena negara-negara tidak mau mengeluarkan barangnya, tidak mau mengekspor barangnya, atau tidak mau mengirim ke Indonesia. Nah, artinya lah ngapain? Bukankah 2014 presiden sudah berjanji tidak ada impor beras, kan begitu, stop impor, stop ini, stop itu, janjinya kan seperti itu. Makanya masyarakat banyak pilih karena oke, kita punya optimisme baru dalam tata kelola pangan dan ketahanan pangan. Betul. Nah, negara kita ini sekarang gini, gimana petani mau nanam beras kalau harga bibitnya aja mahal, harga pupuknya mahal, kita mau mengelola tanah, mengolah tanahnya aja udah mahal. Nah, artinya kan di situ yang menjadi kebuntuan itu kan di situ. Mahalnya pupuk, mahalnya apa namanya yang berkaitan dengan pembibitan mahal sehingga naik harganya. Artinya kan pemerintah harus membuat subsidi. Lah, ini malah subsidi pupuk semakin dikurangi tahun ini. Subsidi pupuk itu yang tadinya kalau nggak salah 28 triliun, di tahun anggaran 2023 subsidi pupuk itu tinggal 9 triliun. Itu sudah 60% lebih subsidinya dicabut, dan tidak semua jenis tanaman bisa menerima subsidi itu. Coba sekarang apa, pupuk ini kan PT pupuk di Indonesia ini kan hampir sebagian besar BUMN. Harusnya tata kelola BUMN ini yang bertanggung jawab. Erick Thohir yang Menteri BUMN tapi kerjanya belusukan, kan aneh. Apa yang mau diblusukin itu? Nggak belusukan, karena main bola. Nah, sekarang tambah main bola gitu loh. Jadi habis belusukan main bola ya. Dia ya kalau kata Panji kan kerjain PR dulu baru main bola kan gitu. Nah, ini PR-nya belum dikerjain udah main bola, nambah PR baru lagi. Nah, jadi apa kerjanya, pencitraan, pakai fasilitas rakyat, nggak ada malu. Dan yang saya heran masih banyak yang memuja-muja, membela-bela atas apa ya, carut marutnya tata kelola negara kita hari ini gitu. Jadi bukannya rakyat ini nggak mau makan singkong, nggak mau makan ini, kita terbiasa puasa, terbiasa lapar. Tapi mulai aja dari pemerintah, coba seluruh PNS makan singkong gitu. Dan pertanyaannya, ketika masyarakat dianjurkan beralih ke singkong karena mahal beras, ketersediaan singkong ini memang sudah dicek berapa besar jumlahnya? Emang memenuhi untuk apa, alternatif pangan masyarakat Indonesia? Dan sudah dipetakan belum masyarakat mana yang ketersediaan singkongnya banyak, yang kurang, bagaimana nanti pendistribusian, pemerataan singkong itu? Sedangkan Prabowo dikasih tugas untuk bikin food estate, tanam singkong aja gagal. Padahal ini kan ada lagu, kalau Bung pernah dengar lagunya Kuspes, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Iya. Ya. Singkong itu ditanam di tembok aja hidup kok itu. Belum pernah. Istilahnya kan seperti itu ya. Belum pernah. Nah, sekarang bikin food estate, tanam singkong kok gagal. Ini apa problemnya coba? Pengkajiannya apakah nggak dikaji? Apakah sesusah itu tanam singkong? Itu loh. Padahal apa, insinyur atau sarjana pertanian banyak ya? Sangat banyak. 7,8 triliun kalau tidak salah anggaran food estate itu gagal. Berarti kalau gagal itu hilang aja duitnya? Ya jelas nguap dong. Pertanggungjawabannya gimana? Pertanggungjawabannya mau nyapres tahun depan malah gitu. Jadi dulu jargonnya, pemerintah kita harus punya ketahanan pangan sendiri. Kita beli peralatan dari Rusia, kita tuker singkong. Enggak, janjinya seperti itu dulu. yang berkaitan dengan Prabowo yang Food estate itu sudah ada beritanya. Sudah beredar di mana-mana. Netizen kalau cerdas nanti browsing aja habis nonton ini. Saya siap mempertanggungjawabkan ini hoax atau enggak. Gagal. Padahal aduh, kalau saya yang ditugasi, kamu bikin food estate gitu ya, apa yang akan saya lakukan? Itu Menhan Pak Prabowo itu sudah menggunduli hutan di Kalimantan, itu sangat luas. Sudah hutannya gundul, kayunya nggak jelas kemana,
tanam singkongnya gagal, uangnya nguap. Padahal kenapa tidak dikaryakan aja masyarakat? Hei masyarakat, kamu yang punya lahan 1 hektar, setengah hektar, 10 hektar, kalian tanam singkong. Pemerintah akan menjamin harga beli sekian. Pemerintah akan menetapkan harga beli ke petani sehingga kamu untung jualan singkong, tanam singkong itu. Sesederhana itu, Ya. gitu loh. Jadi apa susahnya? Ya inilah kalau berkebijakan atau pemerintah sebagai regulator tapi ingin jadi operator, gitu loh. Ada kepentingan, konflik of interest itu sudah tidak bisa dinafikan lagi. Siapa mau bantah itu? Nah kalau Bung sendiri suruh makan singkong keberatan nggak sebagai rakyat? Kembung menurut saya. Ah, Karena kebiasaan kita kan dari dulu, dari kecil sudah dicekokin sama nasi. nah itu kan masalah kebiasaan kan. Betul. Kebiasaan kita, bukan kita nggak doyan singkong, Betul. tapi kebiasaan kita yang sudah makan beras dialihkan makanan lain. Singkong itu dinikmati enak kalau di pagi hari sama teh sama atau kopi. Misal diolah seperti ini olahan singkong. Nah, Nah, ya kan dinikmati sebagai olahan kan asik. Ya kan ada. kalau jadi menu pokok, Jadi menurut pokok, iya kayaknya sudah susah. Bayangin ya, beras hari ini rekor tembus rata-rata di angka 14.000 yang paling murah. Padahal di tahun-tahun lalu itu masih terjangkau 9.000 itu beras yang kualitas sudah lumayan. Itu coba sekarang seperti ini, pemerintah asal mangap aja. Menurut saya pemerintah asal mangap bikin aturan yang nggak dikaji dulu, gitu menurutku. Jadi cobalah ayo dimulai Pak Tito yang berstatement, Pak Presiden ajak seluruh PNS ASN di negara kita beralih ke makan singkong, nanti baru rakyat ikuti. Gitu. Jangan yang kita sudah berdarah-darah bayar pajak, kita berdarah-darah cari uang sendiri, BBM mahal, listrik mahal, pulsa mahal, semua dikenain pajak dari 10% sekarang 11%. Kurang apa lagi rakyat memanjakan kalian itu? Kurang apa? Kurang ajar kan endingnya kan? Itu loh. Apa sudah mahal, kita sekarang suruh dipaksa untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu diajari. Rakyat sudah tahu lah bagaimana harus bertahan, nggak usah diajari. Rakyat nggak usah diajari, kita bertahan mau nggak makan pun udah biasa rakyat itu. Yang penting pejabatnya makan, coba. Kan? Yang penting pejabatnya makan, rakyat nggak makan nggak apa-apa. terlalu baik lah rakyat Terlalu Indonesia. baik rakyat Indonesia. Nanti pemilu masih dipilih lagi. Kurang apa coba? Kurang ajar endingnya kan. Aduh, inilah ya tata kelola kita, yang negara kita ini carut marut. Katanya kita negara agraris, tapi untuk memenuhi kebutuhan pangan aja kita impor. Aneh, sawah kita melimpah gitu. Jadi pemerintahan kita hari ini menguntungkan petani, iya saya setuju, tapi petani negara lain, bukan petani negara sendiri. Petani negara sendiri dicekek. Ya. Kalau menurut saya pemerintah itu harus cari solusi yang terbaik lah. Orang petani-petani juga masih banyak, sawah juga masih berhamburan di mana-mana. Betul. Dan buat apa pemerintah bangun bendungan di mana-mana dan janjinya mencetak berapa juta hektar sawah? Jangan-jangan buat tanam singkong memang itu. Tetapi nyatanya singkongnya gagal. Ya kan? Dan singkong itu kan nggak perlu pengairan yang maksimal. Dia singkong itu kan tumbuhan yang mampu bertahan di tanah kering, tanah tandus. Terus buat bendungan sampai menenggelamkan kecamatan kayak di mana, Subang ya. Ya, Berapa kecamatan yang ditenggelamkan itu untuk apa ya? itulah. Yang penting demi proyek, agar dapat komisi dari proyek, ya kan. Jadi sudah niatnya tuh nggak membangun negara, malah sekarang mau membangun dinasti kan gitu. Betapa apa ya, menyedihkannya kita hari ini. Kita punya sawah yang luas, tapi lebih memilih sawah itu didiemin aja, dianggurin. Boleh dicek kalian, bolehlah nanti komen ya di sekitar kalian, di sekitar teman-teman itu.
kalau sawah banyak petani yang sawahnya mending dianggurin karena nggak mampu untuk biaya pengolahan ketika panen jatuh. Itu banyak yang nggak mampu. Banyak juga saking hidup di era modernisasi ini, para petani sudah gulung tikar. Jadi pemerintah sekarang ini perlu melihat bahwa petani-petani yang ada di Indonesia sekarang ini sudah banyak menjual tanahnya untuk kehidupan dia sendiri. Padahal dia punya sawah untuk dia hidup, tapi dia jual untuk kehidupan dia sendiri. Kan aneh itu. Iya, jadi untuk bertahan hidup menjual aset, dan akhirnya kalau sawahnya habis jadi buruh kan nanti. Jadi buruh. Intinya kan jadi buruh di sawahnya dia dulu kan. Iya. Ini dulu sawahku, karena bapak nggak punya uang lagi ya bapak jual, sekarang bapak jadi buruh di sawah kita yang dulu kan. Betapa menyedihkan seperti itu. Apa ya? Menurut teman-teman gimana lah? Boleh nanti kita sharing diskusi di kolom komentar ya, bahwa betapa ya menurut saya tadi tidak ketidakbecusan pemerintah mengelola negara ini gitu. Bukan tidak becus, tapi lebih kegagap. Berarti nggak siap keilmuan mereka ya, atau karena posisi menteri itu ditunjuk hanya berdasarkan kedekatan dan balas jasa, bukan berdasarkan kompetensi disiplin ilmunya kan, begitu, bener nggak? Nggak juga sih sebetulnya. Loh, sekarang coba menteri komunikasi apa backgroundnya? Setahu saya Projo, tim ses. Sebelumnya Johnny Plate, nggak ngerti tentang komunikasi itu. Akhirnya apa endingnya, meledak juga kasus tuh. Berapa? 70 triliun kalau nggak salah, atau berapa? Saking bingungnya buat nangani masalah, jadi kan udahlah ini aja sikap ini mereka. Nah itu berapa, 70 triliun atau 7 triliun, lupa Saking banyak yang males. iya. Pokoknya bertriliun-triliun lah gitu loh. Jadi banyak menteri yang ditunjuk ya, kayak menteri perdagangan Zulhas, dulu menteri kehutanan ya toh, apa itu, pan tenggelamkan pan. Jadi kayak Zulhas dulu menteri kehutanan kan, sekarang menteri perdagangan, ngurus perdagangan carut marut. Katanya dia pernah berstatement, saya menteri perdagangan yang paling rajin turun ke pasar. Ya emang tugasmu itu mengontrol ketersediaan bahan pangan dan mengkondisikan harga itu terjangkau oleh masyarakat. Lah hasil belusukanmu apa? Impor beras juga, minyak goreng harganya sampai sekarang masih belum terkontrol. Nah, giliran sekarang minyak goreng sedikit mengalami penurunan, tapi barang-barang yang dijual di masyarakat sudah nggak bisa turun lagi. Nggak ada kita temukan goreng 500 perak sekarang, gorengan udah 1000-an sekarang. Lantas untuk presiden tekladnya apa namanya itu, revolusi mental, itu kira-kira kayak gimana tuh? Sudah terevolusi belum ini mentalnya? Sudah sangat terevolusi. Terevolusi sangat hancur. Sangat hancur. Serius, sekarang apa coba yang mau kita banggakan? Infrastruktur aja yang bangun swasta tuh. Kalau sebut aja tol yang bangun swasta, ya kan, pemerintah cuma numpang gunting pita. Dan apa ya, hanya mohon maaf, hanya orang yang ketertinggalan mental yang menganggap infrastruktur itu sebagai indikator suatu kemajuan. Ambil contoh Jogja ini dengan kearifan lokal dibatasi dengan gedung-gedung tinggi, iya kan? Mereka tidak heran dengan pembangunan gedung-gedung pencakar langit. SDM-nya boleh diukur, tingkat IQ masyarakat Jogja, mahasiswa di Jogja ini di atas rata-rata, gitu loh. Jadi masyarakat Jogja tidak menganggap
indikator kemajuan suatu daerah, suatu negara itu infrastruktur, bukan. Ya, kemajuannya gimana UMR Jogja ini nanti naik kan gitu toh. Terus tata kelola sampahnya kita ini Mas Carut Marut ya. membaik kan gitu ya, ini PR ya, mohon maaf ngarso dalem. Gitu, jadi ya nggak apa-apa lah, boleh lah kritik kan, sebagai gubernur kan kita mengkritik sebagai gubernur, sebagai pemerintahan Jogja kita mengkritik itu kan bukan karena benci, Karena cinta. kita karena cinta, kita ingin mengingatkan jangan seperti ini gitu. Ya syukur didengar, enggak ya nggak apa-apa gitu aja, tapi ya jangan lantas dimusuhi. Iya, kita nih Gitu. cuman menciarkan ya. Ya kita hanya syiar dan dakwah. Gitu. Selagi itu baik ya diambil kan, selagi itu dinilai ada manfaatnya ya dilakukan, dijalankan. Betul. Jadi itu aja, ambil manfaatnya kalau ada manfaat, kalau enggak ya udah abaikan aja, nggak perlu dimusuhi, nggak perlu dicaci maki gitu. Nah, kan negara ini kan, segala tata kelola negara ini disupport oleh pajak rakyat. Nah masih banyak saudara-saudara kita ini yang memahami pajak itu pajak STNK dan pajak PBB gitu loh. Jadi kadang ditanya, kamu emang bayar pajak berapa kok ngomong ngeritik pemerintah kayak gitu. Ini kan banyak orang yang salah paham memahami konsep bernegara. Emang di negara demokrasi ini di level pajak tertentu baru boleh bersuara, kan nggak seperti itu. Undang-undang dan konstitusi kita tidak seperti itu. Iya, saya juga kurang sepakat kalau ada yang untuk mengkritisi itu harus berdasarkan pajak. Justru orang yang bayar pajak itu biasanya diam. Iya, betul. Justru yang malah pajaknya harusnya banyak, mereka tambah diem lagi. Iya. Biar nggak ketahuan kan kalau harusnya pajaknya sekian, terus ketemu Rafael Alun jadi mengecilkan pajak gitu. Kita tuh ke Indomaret ya belanja permen kena pajak, beli obat di apotek itu kena pajak, beli pulsa kena pajak, apapun kita berobat di rumah sakit kena pajak kok. Nah itu pajak-pajak kita tak terhitung, itu dikalikan 270 sekian juta penduduk Indonesia, berapa miliar, berapa triliun per hari pajak itu mas. Belum lagi jadi karyawan. Ya Karyawan itu kan ada pajak penghasilan. betul, karyawan Dipotong, gajian masih dipotong ya kan. Aduh, habislah semua digorok ini sama pajak ini. Ini masih merasa menganggap negara ini milik pemerintah itu, padahal pemerintah dan negara itu beda. Pemerintah itu pengelola kan, negara ini adalah rumah kita bersama kan, seperti itu. Closing statement Bung, baiknya seperti apa kita harus jadi rakyat ini? Kalau saya jadi pemerintah nggak mungkin, jadi rakyat aja nih, ikutin aturan ya. Iya, ikutin aturan itu kalau baik buat rakyat, jangan baik untuk pejabat itu loh. Ingat, rakyat adalah kasta tertinggi di republik ini, pejabat hanyalah pelayan rakyat. Itu closing statement dari saya. Oke? Ya, Tetaplah hidup dengan bahagia, karena mati harus bahagia.